Itu kalau yang diistilahkan populernya harmonious body, mind, and soul gitu-gitu. Nah, itu karena sudah adanya penyatuan kesadaran diri, kesadaran alam, dan kesadaran ketuhanan. Sehingga tidak protes dan tidak pernah merasa tidak pernah merasa terbelenggu oleh kondisi alam, tidak pernah merasa terbelenggu oleh jarak, gitu ya. Karena di sana jarak sudah nggak ada. Tadi Pak Amir kan cerita tentang Big Bang, proses Big Bang, meledaknya kesadaran gitu ya. Iya. Sementara di terminologi umum kita banyak dengar menemukan juga gitu tentang istilah teori Big Bang gitu. Iya. Dalam konsep terminologi yang Pak Amir dapat, kemudian Pak Amir alami itu seperti apa Big Bang itu, Pak? Kalau saya sederhana aja menerjemahkan Big Bang itu adalah sebuah akibat dari kejenuhan. Ya, kejenuhan energi yang tadinya dari energi fisik masuk ke energi metafisik dan masuk dari energi yang terluar sehingga terus dia pejal dari meridian utama masuk lagi ke susumna sampai kedalaman yang terdalam gitu. Dan ini jenuh kan, begitu jenuh, sementara kapasitas fisik kita kan terbatas. Ya, sehingga ketika kapasitas fisik kita terbatas, akan membuat sebuah gelombang di kondisi metafisik yang ada dalam fisik. Gitu. Hanya metafisik yang ada dalam fisik. Ya memang fisik itu ada metafisik menurut saya. Dan metafisik itu adalah fisik. Satu kesatuan. Ya. Nah, di sana akan menimbulkan sebuah kesadaran ketika timbul di titik pertemuan kelenjar limbik gitu kan. Itu akan membuat sebuah ledakan yang kalau digambarkan dalam di alam itu kan ledakan yang luar biasa. Tapi karena kita miniatur, jadi ledakannya mini sebetulnya kalau dilihat dari alam. Tapi kalau menurut ahli frekuensi, itu frekuensinya sangat luar biasa. Sangat luar biasa besarnya. Saya nggak bilang, takutnya salah itu. Lupa berapa frekuensi, berapa hertz gitu yang keluar, dan berapa kilowatt atau ohm gitu yang keluar ketika ini. Sehingga kan kita memiliki kemampuan otak yang akhirnya terupgrade gitu loh. Yang tadi kebanyakan orang memiliki kemampuan kapasitas otak itu mungkin 4% gitu ya. Ya atau naik 1% lah gitu ya. Cuman tadi 4 jadi 5, kalau mencapai 100% kan nggak mungkin, wassalam kita. Ya. Lewat, ya. Jadi itu harus ada kurangnya gitu. Dan untuk mencapai 90% juga itu harus melalui proses yang sangat luar biasa. Gitu. Akhirnya untuk menyadari bahwa kita bagian alam semesta bagian dari kita selalu bersama-sama dengan Allah sebagai Tuhan kita. Itu sangat luar biasa. Akhirnya jadi kita menyadari dan memaklumi kepada alam semesta. Dan tidak pernah ada tidak ada pernah keluhan, tidak pernah ada dumal gerutu terhadap apa yang terjadi di hadapan kita, bahkan apa yang terjadi dalam diri kita. Jauh lebih menerima dan cenderung harmoni. Iya, harmoni banget. Jadi keharmonisan antara diri secara fisik ya, baik diri secara batin dan secara pola pikir maupun secara kejiwaan. Itu kalau yang diistilahkan populernya harmonious body, mind, and soul gitu. Nah, itu karena sudah adanya penyatuan kesadaran diri, kesadaran alam, dan kesadaran ketuhanan. Sehingga tidak protes dan tidak pernah merasa tidak pernah merasa terbelenggu oleh kondisi alam, tidak pernah merasa terbelenggu oleh jarak, gitu ya. Karena di sana jarak sudah nggak ada, ya, temporer tidak ada kalau tidak ada batasan itu unlimited, semuanya unlimited. Sehingga dikatakan bahwa orang-orang yang ke sana disebut sebagai immortal, masuk ke wilayah keabadian. Tapi bukan fisik yang abadinya, kesadarannya itu. Tapi ada potensi dia baik lagi nggak, Pak Amir? Kan tadi kan sebenarnya udah nggak ada ngerasa jengkel dan segala macam, tapi masih ada potensi dia bakal ngerasain itu lagi nggak? Ada, bisa banget.
Ya, Itu karena faktor apa? Tuh? karena faktor lupa. Oh gitu ya. Bisa, ketika timbul ada masalah kita jengkel, ada masalah kita jadi emosi, ada masalah kita jadi panik. Itu akibat dari satu penyebab, yaitu goflah. Itu apa? Goflah itu lupa bahwa sumber dari sumber dari dosa itu cuma satu. Kenapa orang membunuh? Kenapa orang marah? Kenapa orang tidak menerima nasib? Kenapa orang tidak ridho kepada sesuatu yang dikeluarkan atau yang diberikan? Kenapa orang menjadi tidak sabaran? Karena lupa. Hatinya lupa kepada Allah. Zikirnya lepas. Ya. Zikirnya lepas. Jadi sangat mungkin. Atau banyak distilahkan lalai itu tadi. Lalai. Makanya kan kalau udah masuk ke gopla atau lalai itu fawailul. Ya, maka nerakawel itulah bagiannya. Jadi tidak ada jaminan sebetulnya ketika kita sudah memiliki talqin zikir terus kita menjadi akan ingat selamanya. Iya. Nggak ada. Makanya zikir itu harus diamalkan setiap saat. Ya, sampai sebelum kita menghembuskan napas, kita harus terus-terusan training zikir itu. Jadi ketika dia lupa, apakah dia harus balik talqin lagi? Tadi kan Pak kan restrukturisasi talqin ulang tuh. Nah harus begitu atau enggak juga. Enggak juga. Kebalik lagi kan kita sudah punya equipmentnya sudah ada, sudah tertanam chipnya itulah kalau istilahnya, bahwa alatnya sudah tertanam di dalam hati kita. Tinggal kembali lagi ingat. Ya. Kalaupun mau nanti di refresh, ditalkin lagi ya nggak apa-apa. Refresh lagi ya diupdate lah gitu kalau aplikasi mah. Kalau nggak diupdate ya susah. Kalau dia di posisi ini memang yang ketika kita ikut talqin nih, antara memang kita meyakini bahwa talqin itu diperlukan dengan posisi dia ikut hanya sebatas ya pengen aja, cuman nggak benar-benar meyakini itu. Atau kan kalau balik ke cerita Pak Amil tadi kan ya karena memang bentuk takzim ke guru. Nah, akhirnya kan itu walaupun sebenarnya awalnya kan nggak meyakini itu, ada efek beda nggak dia Pak? Ada. Ya, zikir yang asal-asalan, zikir yang tidak didalami itu zikirnya hampa. Jadi akhirnya kenapa disuruh zikir? Ya, kenapa disuruh ditalkin? Kenapa disuruh harus punya mursid? Akhirnya kan kita mencari dulu. Zikir yang ditalkin itu seperti apa? Ya, kita mencarilah penjelasan-penjelasan yang disampaikan, yang ditulis, yang dibukukan dalam kitab-kitab penjelasan mengenai talqin zikir itu. Barulah ketemu, barulah banyak keluar, oh pantesan disuruh ini. Akhirnya zikir yang kita amalkan itu kalau dalam keterangan kan harus mencapai zauq gitu ya, harus mencapai rasa. Akhirnya dirasakan zikirnya. Nah setelah dirasakan dampaknya beda gitu dengan zikir yang asal-asalan. Oh ya hobi, ya udah hobi aku juga bisa. Tapi ketika hobi itu didalami, masuk rasaning rasa, ya masuk rasa yang terdalam, dampaknya beda. Makanya tidak semua orang yang berzikir memiliki energi yang luar biasa. Tapi orang-orangnya zikir yang mendalami zikirnya sampai menemukan rasaning zikir itu, hakikatnya zikir. Nah setelah mencapai hakikatnya zikir, dia akan mencapai ma'rifat, buah dari zikir itu seperti apa.